Bapak-bapak, ibu-ibu, para SDM PKH se-Jawa yang hadir pada acara koordinasi teknis peningkatan kualitas SDM PKH di Kabupaten Bandung Barat. Pak Menteri tentu sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang daerah pemilihannya di Bandung Barat, rasanya wajib saya menyambut Pak Menteri di Kabupaten Bandung Barat ini. Terima kasih untuk kami sampaikan kepada Kementerian Sosial yang telah menjadikan Bandung Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi teknis ini. Yang kedua, dalam rapat-rapat kami dengan Kementerian Sosial, Komisi 8 mengapresiasi kepada Kementerian Sosial di tengah pandemi COVID-19 ini telah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk hadir di tengah masyarakat. Terutama saya kira Bapak Ibu sekalian tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini adalah pada aspek sosial luar biasa. Dan langkah pemerintah dengan cepat melakukan refocusing, realokasi, serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu ini langkah yang menurut kami sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Komisi 8 DPR RI. Melalui Perpu yang kemudian menjadi undang-undang, alhamdulillah untuk tahun 2020 ini Kementerian Sosial menjadi salah satu kementerian yang paling terbesar anggarannya, ya, hampir 104 triliun Pak Menteri ya, untuk tahun 2020 ini. Dan salah satu item kegiatan yang paling selain bansos tunai adalah juga PKH, program Keluarga Harapan, yang asalnya nilainya sebesar, sekarang naik menjadi 37 triliun untuk tahun 2020 karena penambahan kualitas nilai dari pendamping PKH, walaupun memang jumlah KPM-nya masih tetap sama 10 juta. Nah, bagi kami tentu pada kesempatan ini, terutama kepada para SDM pendamping PKH yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ada dari Korwil dan ada dari koordinator tingkat kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini, kami Komisi 8 menginginkan dan menghimbau untuk betul-betul hadir di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat yang saat ini saya kira juga sedang mengalami kesulitan. SDM PKH harus menjadi garda terdepan, bukan saja pada aspek-aspek yang bersifat kewajiban sesuai dengan juklak dan juknisnya, tetapi juga bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi masyarakat, ya, terutama bagi KPM PKH yang kita tahu bahwa penerima PKH ini kan desilnya adalah desil 1, 2, dan 3, tingkat keparahan kemiskinannya paling bawah, dan harus betul-betul hadir di tengah mereka untuk mencarikan solusi yang terbaik di tengah kesulitan masyarakat. Tentu harapan kami juga para pendamping PKH tetap menjaga physical distancing, ya. Protokol kesehatannya juga tetap diprioritaskan. Jangan sampai para pendamping PKH, karena tujuan utama dari program PKH ini kan, ya, selain pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, juga pendidikan dan juga kesehatan. Jadi jangan sampai para KPM PKH juga ada yang positif gitu, ya. Kalau
ada yang positif karena teman-teman berinteraksi dengan KPM PKH, jadi bisa kena juga gitu. Jangan sampai pendamping PKH ini menjadi klaster baru ya Pak Dirjen ya. Jadi oleh karena itu tetap membantu masyarakat, tetapi physical distancing, protokol COVID-19-nya harus tetap dijaga. Pak Menteri, tentu kami juga meminta kepada para pendamping PKH diintegrasikan dengan pilar-pilar sosial lainnya untuk membantu dalam konteks pemutakhiran data kemiskinan. Kami tahu bahwa para pendamping PKH telah melakukan i-PKH, tetapi menurut saya juga penting untuk diintegrasikan dengan direktorat lain, terutama pusat data dan informasi, sehingga ya masalah pemutakhiran data, karena saya tahu betul dan saya sering berinteraksi secara diam-diam dengan SDM PKH. SDM PKH juga kadang-kadang menjadi tempat curhat masyarakat, ya. Bahkan mungkin bagi yang di lapangan, mereka ini sama dengan kepala desa, Pak. Dikejar-kejar, kok kami nggak dapat, sementara yang itu dapat, dan lain sebagainya. Perlu kesabaran, perlu ketekunan bagi kita untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir Pak Menteri, sebagaimana yang saya sampaikan dalam rapat terakhir, ya, kemarin kami juga mendapatkan kabar dari Badan Anggaran bahwa terakhir kami rapat dengan Menteri Sosial, Pak Menteri untuk PKH ini juga mengajukan penambahan sampai 17 triliun dari 34 triliun. Nada-nadanya alhamdulillah mudah-mudahan usulan anggaran 17 triliun untuk PKH ini segera untuk disetujui untuk tahun 2021. Ini penting untuk menegaskan kepada kita semua. Saya sampaikan kepada Pak Menteri waktu rapat, Pak Menteri, tahun 2021 masih dalam suasana COVID, walaupun mungkin insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir tahun 2020 ini misalnya vaksin bisa ditemukan, tapi kan pemulihan ekonominya memerlukan waktu paling tidak 1 tahun 2 tahun, terutama pemulihan ekonomi di tingkat masyarakat yang paling mikro. Dan untuk itu ya, anggaran untuk pemulihan bantuan sosial, perlindungan masyarakat harus tetap kita dorong Pak Menteri. Makanya saya sampaikan waktu rapat dengan Pak Menteri bahwa keinginan kami di Komisi 8 bahwa pemerintah, terutama Kementerian Sosial, betul-betul hadir sesuai dengan tagline-nya apa namanya, hadir ya Pak Edi ya, humanis, adaptif, R-nya apa Pak? Dedikatif, I-nya inovatif, dan R-nya, nah ini paling penting adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga itu semua bisa diimplementasikan oleh para SDM PKH. Itu saya yakin idenya Pak Menteri Pak Ari ini hadir, ya, hadir di tengah masyarakat. Ya, itulah tugas kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat buat para SDM PKH yang telah mengikuti Rakornis ini, dan Pak Menteri, apapun yang diajukan oleh Pak Menteri, oleh Komisi 8, selagi itu upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat, kami pasti akan memberikan dukungan. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.